kabar pemirsa? Senang sekali saya Rahma Mandasari dapat menjumpai Anda kembali dalam program Gurindam, bincang-bincang yang membahas masalah dan juga solusinya. Barang siapa hidup di dunia, taulah ia hanya sementara. Apabila banyak melihat dunia, tentulah banyak masalah yang mendera. Apabila bincang soal masalah, maka solusi harus pula jadi risalah. Iya, pemirsa, bahan bakar fosil saat ini masih menjadi primadona dalam memenuhi kebutuhan energi dunia yang terus meningkat. Sebaiknya kita tidak boleh lupa bahwa energi yang tak terbarukan ini akan habis suatu saat nanti. Untuk itulah mencari bahan bakar alternatif menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Nah pemirsa, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang telah berhasil menemukan bahan bakar alternatif dan juga berhasil menerapkannya di masyarakat pedesaan di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Sesaat lagi setelah tayangan berikut. Meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk bumi berdampak pula pada peningkatan penggunaan bahan bakar fosil yang tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara. Energi fosil yang menjadi sumber energi utama penggerak roda perekonomian dan transportasi dunia akan semakin menipis dan habis suatu saat nanti. Untuk itulah, mencari bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar minyak menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Bahan bakar alternatif memiliki keunggulan seperti jumlahnya melimpah di alam, dapat diperbaharui dan digunakan berulang-ulang, serta ramah lingkungan. Beberapa contoh sumber energi alternatif yang telah ditemukan para ahli adalah biogas, terdiri dari gas metan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dan pembangkit tenaga listrik. Ada juga tenaga solar atau surya, bioetanol yang berasal dari tumbuhan berkadar karbohidrat tinggi, biomasa, dan juga biofuel atau energi nabati dari kelapa sawit, kelapa, aren, dan tanaman jarak. Meskipun bahan bakar alternatif mudah ditemukan di alam dan memiliki keunggulan, penerapannya di berbagai aspek kehidupan masih belum maksimal. Masyarakat masih bergantung pada penggunaan bahan bakar minyak, dan pengembangan bahan bakar alternatif juga belum dilakukan secara maksimal. Iya, pemirsa, sudah hadir bersama saya saat ini Dr. Suswati MP, dosen pembimbing tim mahasiswa biologi Universitas Medan Area. Assalamualaikum Ibu Suswati. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya, dan juga ada Saipul Sihotang, mahasiswa pembuat biobriket dari limbah tongkol jagung. Apa kabar Saipul? Baik, Mbak. Baik ya, baik. Saya terlebih dahulu ke Ibu Suswati ini. Baik, Ibu Suswati, saat ini dunia dihadapkan pada dua ancaman. Yang pertama itu adalah global warming, pemanasan global, dan juga energi masa depan yang semakin habis ini. Nah, kalau ketersediaan bahan bakar sendiri di Sumatera Utara saat ini seperti apa sih, Bu? Ya. Ketersediaan bahan bakar sebagai sumber energi di Sumatera Utara dalam kondisi kini itu mulai langka dan menurun sangat drastis. Menurut data energi sumber daya mineral, bahwa cadangan minyak bumi Indonesia itu hanya sekitar 9 miliar barel per tahun, dan produksi Indonesia itu hanya 900 barel per tahun. Jadi jika dikonsumsi secara terus-menerus dan tidak ditemukan cadangan energi, maka akan diperkirakan cadangan minyak ini akan cukup hanya untuk jangka waktu 23 tahun mendatang. 23 tahun mendatang dari hari ini ya, Bu ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita dituntut ya, ini adalah kebutuhan yang mendesak untuk mencari bahan bakar yang alternatif begitu ya, Bu Suswati. Nah,
mahasiswa nih, saya mau tanya ke Saiful nih selaku agent of change begitu ya Bu ya. Saiful dan teman-teman di UMA itu menemukan bahan bakar alternatif ya. Yang seperti apa sih Saiful? Ya, terima kasih. Yang kami temukan itu bahan bakar alternatif pengganti minyak dan gas. Bahan bakar alternatif ini berupa biobriket arang. Kita ketahui Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Di samping itu, Indonesia sebagai negara agraris memiliki limbah pertanian dan perkebunan yang sangat melimpah. Tidak hanya sumber daya alamnya, tapi juga limbahnya juga melimpah. Dan itu bisa dimanfaatkan ya? Iya, bisa dimanfaatkan. Oke. Di sini kami mengambil limbah tongkol jagung, di mana berdasarkan pengamatan kami di Desa Simolap, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, terdapat limbah yang sangat melimpah. Oke. Dan itu desa itu memang rata-rata mayoritas penduduknya petani jagung. Jagung. Iya. Di Kabupaten Karo terdapat 3 kecamatan, yaitu Mardinding, Munte, dan Tiga Binanga itu merupakan sentra komoditas utama pertanaman jagung di Sumatera Utara. Oke, baik. Oleh sebab itu banyak ditemukan limbah di situ ya. Oke, berarti dari limbah tongkol jagung itu apa yang Saiful dan juga teman-teman teliti dari situ? Dari limbah tongkol jagung, dengan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kami mengubah barang limbah menjadi barang yang bernilai ekonomis, yaitu biobriket arang, solusi aplikatif energi terbarukan. Oke, dan ini contohnya. Ya, itu dia ya. Itu seperti biobriket yang biasa jual di pasaran itu biobriket dari batu bara biasanya begitu, dan ini ternyata dari tongkol jagung pemirsa dan lebih ringan gitu ya. Nah, baik ke Ibu Suswati kembali. Nah, mencari bahan bakar alternatif itu kan suatu kebutuhan yang mendesak ya. Nah, ini adalah salah satunya nih biobriket dari tongkol jagung dari limbah. Nah, ini nilai plusnya. Nah, selain ini apalagi Bu? Kita kan Sumatera Utara kaya dengan sumber daya alam. Kira-kira yang bisa menjadi bahan bakar alternatif apa lagi Bu yang bisa diteliti? Sangat banyak. Kita bisa buat dari limbah pertanian. Contohnya adalah limbah tongkol jagung. Kemudian dari limbah perkebunan. Contohnya kita kaya akan komoditas kelapa sawit. Itu bisa dibuat dari tandan kosong kelapa sawit. Tandannya itu ya Bu? Tandan kosongnya bisa dibuat. Kemudian juga dari limbah ternak. Jadi kotoran ternak, padatan dan cairnya itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar alternatif selain sumber bahan bakar dari limbah tongkol jagung. Dan potensinya ini sangat besar untuk Sumatera Utara. Iya, baik, karena memang daerah kita juga daerah pertanian dan perkebunan gitu ya. Kembali ke Saiful. Nah, biobriket yang dari limbah tongkol jagung ini dapatkah mengimbangi kualitas bahan bakar batu bara yang saat ini masih jadi primadona begitu? Terima kasih Mbak. Berdasarkan artikel yang saya baca itu, bahwa nilai kalor untuk standar nasional itu batu bara itu berkisar 4.000 sampai 6.000 kalori per kilo. 4.000 sampai 6.000 kalori per kilo. Biobriket yang batu bara ya. Dan berdasarkan penelitian para peneliti mengenai biobriket arang ini, ditemukan bahwa kalor dari biobriket arang ini mencapai 6.757 kalori per kilo. Berarti lebih unggul jumlah kalorinya nih pemirsa daripada briket batu bara. Padahal dari limbah tongkol jagung begitu ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi lebih jauh lagi soal biobriket batu bara ini sebagai bahan bakar alternatif, Ibu Suswati dan juga Saiful, kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Gurindam. Kembali lagi di Gurindam pemirsa, dan masih bersama dengan narasumber saya ada Dr. Suswati MP, dosen pembimbing tim mahasiswa biologi dari Universitas Medan Area, dan juga ada Saiful Sihotang, ketua tim penemu biobriket dari limbah tongkol jagung. Kembali ke Bu Suswati nih, bagaimana dengan pengujian kegunaan dari biobriket yang berasal dari limbah tongkol jagung ini Bu? Ya,
Alhamdulillah ini pemanfaatan briket sudah teruji di Desa Simolap, yang pada awalnya kita lakukan transfer inovasi teknologi kepada mereka, yaitu kepada kelompok tani Rimo Kayu dan Payakumpal. Mereka dengan mudah bisa menyerap inovasi teknologi. Kemudian kita uji cobakan sebagai bahan bakar rumah tangga dan juga sebagai bahan bakar untuk di kegiatan pertanian. Jadi mereka menceritakan secara langsung pada kami manfaat dari briket limbah tongkol jagung ini begitu membantu mereka di dalam penyediaan bahan bakar, terutama untuk masak. Selama ini mereka memasak menggunakan kayu, jadi ada kegiatan penebangan hutan yang pada akhirnya hutan gundul dan rusak. Tapi dengan inovasi yang kita lakukan dengan kelompok PEMA yang diketuain oleh Saudara Saiful, mereka sudah menyadari bahwa limbah yang banyak di sekitar mereka ini ternyata memiliki potensi yang cukup besar. Ya, berarti saat ini mereka tidak lagi menggunduli hutan begitu ya Bu, mengambil kayu bakar untuk masak. Ya, harapannya sudah terganti seperti dengan itu. ini. Iya. Baik, kembali ke Saiful. Nah, program binaan ini kan terus dibina berarti ya masyarakatnya. Program apa nih yang Saiful dan teman-teman di UMA lakukan untuk masyarakat Desa Simolap di Tanah Karo? Adapun tujuan dari program ini untuk memberi wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat itu mengenai pengolahan limbah yang sangat melimpah, yaitu limbah tongkol jagung menjadi barang yang bernilai ekonomi. Nah, menurut Ibu nih, saat ini upaya pemerintah di dalam menggencarkan kampanye untuk hemat energi demi anak cucu, demi masa depan itu seperti apa sih Bu, khususnya di Sumatera Utara? Alhamdulillah sangat menggembirakan, tapi di sisi lain memang harus dibangun sinergitas antara masyarakat, kemudian dinas terkait dan pemerintah daerah, karena kita lihat sendiri Desa Simolap dengan luas penanaman jagung hanya 20 hektar. Itu dalam 1 tahun penanaman mereka 2 kali menanam. Produksi jagung 360 ton per hektar. Per hektarnya? Potensi limbahnya itu 20-30%. Jadi kalau dihitung itu 70 sampai 120 ton adalah limbah. Baik, kembali ke Saiful. Nah, sudah berhasil memberikan manfaat nih bagi warga Desa Simolap di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Nah, apalagi nih yang akan kalian lakukan selaku tim penemu ini ya Bu ya? Jadi jangan hanya menemukan ini diharapkan gitu. Apalagi nih Saiful? Pastinya untuk mengembangkan ke depannya itu kami bersama tim ingin mengolah limbah tongkol jagung itu yang tadinya sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak dan gas. Sekarang kami mau membuat itu sebagai kerajinan tangan dari masyarakat setempat. Ternyata ini bisa juga dijadikan kerajinan tangan. Yang seperti apa sih? Saya jadi penasaran. Kerajinan tangannya itu bisa untuk hiasan, hiasan bunga, bisa seperti pot-pot, kemudian bisa untuk bingkai juga. Bingkai foto. Bisa untuk bingkai foto juga Mbak. Dan bisa juga tempat bunga di meja gini Mbak. Jadi vas bunga begitu ya. Berarti tidak hanya limbah tongkol jagungnya saja, tapi ada juga semuanya. Baik. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan. Baik. Saiful dan juga Bu Suswati, nanti kita lanjut lagi obrolan kita, semakin seru nampaknya ini bicara soal limbah yang bisa bermanfaat, namun setelah jeda yang berikut ini. Biobriket adalah salah satu bentuk bahan bakar alternatif biomasa yang berasal dari limbah terbiodegradasi yang dapat dibakar dan menjadi bahan bakar baru. Tim mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Medan Area telah berhasil membuat biobriket dari limbah tongkol jagung yang banyak ditemukan menjadi onggokan sampah di Desa Simolap, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Daerah ini memang dikenal sebagai penghasil jagung. Warga diberdayakan untuk mengolah limbah tongkol jagung yang selama ini terbuang sia-sia menjadi biobriket yang dapat mereka gunakan untuk memasak.
Sejak tahun 2004, Fakultas Biologi Universitas Medan Area sudah bekerja sama dengan warga desa Simolap untuk memproduksi biobriket, dan di tahun 2015 mereka berhasil mendapatkan mesin pembuat briket dari dana hibah Kemenristek Dikti. Biobriket dari limbah tongkol jagung ini apabila digunakan menjadi bahan bakar untuk memasak, dapat menghasilkan panas yang tahan selama 2 hingga 3 jam dan tidak menimbulkan asap seperti arang. Harga jual biobriket ini pun dapat mencapai Rp1.000 per bungkus jika diproduksi dalam jumlah yang besar dan jauh lebih murah dari harga briket batu bara. Ya pemirsa, ini dia biobriket yang terbuat dari limbah tongkol jagung dan ini sedang dijemur. Yang sudah dikemas ini dia. Bagi Anda yang selama ini menggunakan bioklat dari batu bara, sudah saatnya beralih ke bahan bakar alternatif yang hemat energi. Pemirsa, mari terapkan gaya hidup hemat energi sejak dini. Kembali lagi di Gurindam, bincang-bincang yang membahas masalah dan juga solusinya masih bersama dengan narasumber Bu Dr. Suswati MP, dosen pembimbing tim mahasiswa biologi Universitas Medan Area, dan juga Saipul Sihotang, salah seorang mahasiswa penemu biobriket dari limbah tongkol jagung. Saya ke Saipul dulu nih, karena ini penemunya ya Bu ya. Berarti jago menemukan, jago juga memasarkan, marketing nih. Nah, ini pemasaran biobriket dari limbah tongkol jagung ini bagaimana? Untuk pemasaran biobriket arang ini, kami telah mengikutkan dalam pameran UMKM Wali Kota tanggal 14 sampai tanggal 16, yaitu selama 3 hari. Kemudian kami juga memasukkan ke dalam warta koran, majalah. Selebihnya itu kami mengenalkan secara internal kepada masyarakat Fakultas Biologi Universitas Medan Area. Oke, mudah-mudahan tidak hanya di UMA sendiri nih Bu ya. Karena kan mahasiswa yang lain kita punya banyak kampus begitu, nggak ada sosialisasi untuk itu memperkenalkan produk ini gitu loh. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi mahasiswa yang lain. Jadi Saipul dan teman-teman telah berhasil dalam memenangkan program Hibah Bina Desa. Mereka itu punya kewajiban untuk mempublikasi hasil kegiatan mereka. Jadi secara langsung ini akan sudah terpromosikan melalui aktivitas tadi media massa, teman-teman media massa, kemudian ke jurnal yang terkait khusus untuk program Hibah Bina Desa. Jadi akan terbantukan di dalam kegiatan promosinya. Selain itu juga alhamdulillah mereka sudah mengkader teman-teman seangkatan, nah, ini yang penting nih, mengkader gitu mengkader, mengkaderisasi, karena tadi melihat kondisi banyak bahan limbah yang belum terkelola dengan baik. Ini memungkinkan munculnya Saipul-Saipul baru. Harapannya seperti itu. Dan Saipul di sini juga tidak sendiri ya Bu ya? Ada teman-temannya. Ada berapa teman di dalam satu tim? Ada 4. Ada 4 orang. Oke, mudah-mudahan ini bisa bertambah lagi ya Bu ya. Nah, Ibu Suswati, kendala apa sih yang ditemukan ini dalam pengembangan penelitian sejenis ini? Kendala yang pertama karena ketersediaan bahan baku ini cukup berlimpah, terutama bulan Juli dan bulan Januari itu cukup banyak. Tadi satu desa aja potensi limbahnya 70 sampai 20 hektar. Sehingga kendala kita adalah di dalam peralatan yang digunakan untuk pembakaran, kemudian untuk penepungan dan untuk pencetakan. Mudah-mudahan sinergisme antara perguruan tinggi, kemudian dinas terkait dan Pemda ini akan membangun satu usaha yang bisa berkelanjutan dalam memecahkan permasalahan limbah tongkol jagung. Berarti mesin yang peralatan mesin begitu ya Bu ya, yang dibutuhkan untuk mengelola limbah ini, penampungan gitu, itu sudah ada di desa Simolap itu atau bagaimana? Atau ditempatkan di kampus? Atau dalam program yang kami lakukan penepungan ini masih manual. Sehingga kami membutuhkan adanya sinergitas kerjasama dari dinas terkait, dinas pertanian, perindustrian dan perdagangan ya, untuk bisa berkontribusi di dalam pemanfaatan limbah dengan penyediaan
peralatan yang Iya. dibutuhkan oleh teman-teman di desa Simolab. Ya, kalau Saiful ada kendala lain tidak dari yang sudah diungkapkan oleh Bu Suswati tadi? Saya rasa untuk kendalanya perlunya peningkatan kapasitas alat Ya, yang tadi sudah. kapasitasnya. Kemudian perlunya itu adanya pendampingan dan pelatihan kegiatan ini yang terintegritas. Bukan hanya dari pihak mahasiswa Universitas Medan Area, perlunya juga pemerintah setempat, masyarakat luas, dan instansi terkait. Berarti yang selama ini dilakukan hanya dari pihak UMA sendiri? Iya, dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Masyarakatnya juga hanya pada satu kelompok tani. Kita ketahui kan bahwa limbah itu sangat melimpah di 3 kecamatan. Ya. Berarti memang kurang SDM-nya juga ya? Ya. Oke. Sementara limbahnya banyak. Sangat Ya. banyak. Baik, Ya. terakhir nih Bu Suswati, Baik. apa harapan Ibu kepada pemerintah ataupun masyarakat luas? Harapannya adalah adanya sinergitas antara perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa, kemudian dengan dinas terkait dan pemerintah daerah. Memang diperlukan duduk bersama untuk mencarikan solusi karena potensinya sangat besar di 3 kecamatan, terutama itu di desa Simolab. Jadi ini Itu sebenarnya baru satu desa ya, Bu, ya? baru satu desa, ya potensinya besar sekali sehingga kelompok Rimokayu itu belum sanggup ya bisa menyelesaikan permasalahan oleh mereka sendiri. Diperlukan integrasi antara perguruan tinggi, dinas terkait dan Pemda. Baik, Ibu Suswati dan juga Saiful, terima kasih banyak sudah hadir di Gurindam. Semoga makin banyak lagi penelitian dan juga pengembangan dalam rangka mencari bahan bakar alternatif karena akan habis 23 tahun lagi ya Bu ya. tahun mendatang. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi pemirsa. Sama-sama. Kita sudah sampai di penghujung acara seperti biasa. Saya akan bacakan petikan bait Gurindam kontemporer. Alam terhampar, kaya akan sumber daya. Peliharalah untuk masa depan anak cucu kita. Titiplah pesan pada generasi muda agar guna dan kembangkan energi dengan bijaksana. Energi akan habis termakan masa, carilah sumber lain yang dapat menggantikannya. Baik, semoga bermanfaat pemirsa. Saya Rahma Mandasari undur diri dan sampai jumpa.